Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin volumenya bisa dikecilkan kembali, volume radionya atau televisinya. Ya, ya. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa sahbihi. Baik, silakan langsung kepada Buya. Ya, Bu ya, saya mempunyai 2 adik perempuan. Adik saya yang pertama, selama ini suaminya tidak melaksanakan sholat, tidak pernah melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Setiap tahun selalu ditinggalkan, dan kata-katanya pun kasar pada istrinya. Tidak ada kelembutan. Adik saya sudah menasihati dan peringati suaminya itu, namun nggak mempan dan nggak pengaruh sama sekali, Bu ya. Adik saya yang satunya lagi mempunyai mertua laki-laki dan perempuan yang selama ini tidak sholat dan tidak pernah puasa wajib bulan Ramadan. Anaknya dalam hal ini suami adik saya sudah menasehati dan memperingatinya, bahkan sudah mendatangkan ustadz ke rumahnya untuk menasihatinya. Namun tidak ada perubahan, Bu ya. Mertua adik saya ini sekarang udah tua, lemah, untuk jalan aja susah, Bu ya. Namun dari dulu belum insaf juga. Yang mau saya tanyakan pada Bu ya, untuk adik saya yang pertama, apakah salah kalau saya menyarankan agar minta cerai dari suami seperti itu? Yang kedua, sebatas mana tanggung jawab seorang istri memperingati suami dan sebatas mana tanggung jawab anak memperingati orang tua? Apakah sama seperti orang tua memperingati anaknya dalam soal kewajiban kepada Allah? Itu saja, Bu ya, pertanyaan dari saya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ya, langsung dijawab ya. Yang pertama, istri punya suami yang tidak sholat dan sebagainya. Ya, Bu. Yang pertama yang harus difahami, harus ada upaya untuk menjadikan dia sholat, menasihati dan mengingatkan. Dan itu nggak ada batasnya sampai kapan. Selagi masih bisa bersamanya, bahkan seandainya orang berpisah pun mengingatkan sholat tetap wajib. Mengingatkan orang beriman, apalagi itu adalah suami. Mengingatkan dan mengingatkan dan mengingatkan. Kalau ternyata suami tetap saja dengan kefasikannya, karena itu dosa besar meninggalkan sholat. Kalau Anda menyarankan untuk berpisah, itu kalau betul memang suami sudah nggak bisa dinasihati, itu sah. Akan tapi keputusannya adalah di sang istri itu sendiri, karena mungkin dia menemukan sesuatu urusan pribadinya yang bisa dicukupi oleh suami tersebut, biarpun fasik. Hubungan suami istrinya kan halal, biarpun fasik, hubungan suami halal. Karena kalau menjanda itu harus dipertimbangkan lagi. Mungkin dia seorang wanita yang, mohon maaf, syahwatnya besar dan sebagainya. Khawatir di saat menjanda masuk wilayah zina, dan itu lebih serem lagi. Kalau seandainya lebih bahaya lagi. Kalau tadi yang dosa adalah suaminya dan dia sudah mengingatkan, tapi kalau menjanda lalu berzina, ya dia dosa. Dan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Anda menyarankan itu tentunya adalah ya dengan jaminan bahwasanya dia sendiri akan tabah dengan itu semuanya. Dan seorang wanita jika menemukan suaminya sudah derajat fasik, melakukan dosa besar, minuman keras, nggak bisa dinasihati, tidak melakukan sholat atau berzina, berjudi terus, maka dia diperkenankan untuk minta cerai. Karena apa? Dia akan makan makanan yang haram, belum lagi nanti penyakit akan kesana, macam-macam. Kalau sudah orang berani kepada Allah, sangat mudah zalim kepada manusia seperti itu. Akan tapi keputusannya adalah di dia sendiri. Adapun seandainya dia langsung bertanya kepada kami, ya kami nasihati kalau menjanda harus betul-betul kuat. Jangan sampai kefasikan suamimu ternyata umpan setan untuk menjadikan dirimu janda, lalu setelah itu diajak zina sama setan. Ya. Itu ngeri. Jadi kadang-kadang seperti itu, setan umpannya jauh. Jadi suaminya bikin tidak senang dulu, akhirnya sampai istri tidak senang. Akhirnya karena tidak senang lalu melakukan zina di luar, naudzubillah. Intinya harus seperti itu. Kalau memang harus bercerai, itu diperkenankan secara fikihnya karena memang suaminya adalah dua fasik. Akan tapi ingat bahwasanya menjanda tidak gampang. Kecuali itu tadi,
faham yang sering kami sampaikan, prinsip mempermudah urusan pernikahan. Jadi menikah lagi setelah itu. Cari yang halal, karena jangan sampai bergolaknya syahwat tidak dipenuhi dengan cara yang halal, akan tapi dipenuhi dengan cara yang haram, naudzubillah, seperti itu. Adapun menasihatinya nggak ada batasnya, nggak ada batas waktunya. Terus dan terus sama. Ipar Anda yang satu, masya Allah dia baik, dia merindukan ibunya sama ayahnya untuk bisa sholat. Sampai kapan? Nggak ada batasnya. Hanya perlu kami sampaikan untuk semuanya, baik anak adik Anda yang pertama atau yang kedua, kalau mengajak orang sholat tentunya dengan cara yang paling indah. Sebab banyak orang yang tidak sholat itu bukan karena ia ingin melawan Allah, tidak. Akan tapi karena tidak ada yang mengajari kalau sholat itu mudah. Sehingga karena tidak ada yang mengajari kalau sholat itu mudah, maka dia lebih baik tidak sholat. Atau mungkin cara mengajari adalah tidak dengan kelembutan dan keindahan, seolah dibodoh-bodohkan. Ya, gara-gara salah sedikit dibentak dan sebagainya, akhirnya dia merasa risih. Mending gak usah belajar kalau begini caranya. Ya. Maka ajari sholat dengan cara yang indah, mudah, dan dengan ilmu. Seperti bacaan-bacaan yang tidak wajib, jangan diwajibkan selagi dia belum bisa hafal. Yang wajib kan hanya Fatihah saja, misalnya sama tasyahud akhir, sama takbiratul ihram, sama salam. Selebihnya adalah sunnah. Dan itu Fatihah pun kalau bisa, kalau tidak bisa yang lainnya. Artinya kemudahan ini harus dihadirkan. Tidak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, dan seterusnya. Jadi kita perlu ajarkan kepada mereka kalau sholat itu mudah. Dan besarkan hatinya, jangan dijadikan orang itu putus asa. Orang sudah tahu saya nggak sholat, ngapain lagi? Oh nggak begitu. Jadi harus dengan cara yang indah. Kadang kita ini terlalu terburu-buru, orang dianggap kayak robot, di volume dinaikkan langsung jadi ahli ibadah, diturunkan ini klak-klik gitu. Enggak. Mereka punya nurani, mereka punya sisa-sisa kesombongan, sekaligus mereka punya keimanan. Ini harus kita ngatur tuh. Sisa kesombongan kadang-kadang nggak bisa kita nasihati dengan cara yang kita sombong. Dia akan lebih marah lagi. Ya, kita harus dengan tawadhu. Sisa iman itu yang harus kita panggil. Yang ada di dalam hatinya harus kita sentuh itu. Yang ada di dalam hatinya. Jadi perlu trik dan cara yang bagus. Insya Allah akan sampai. Kalau ternyata sudah bermacam-macam cara yang baik dan benar tidak mau, maka sah-sah saja seorang istri setelah itu minta cerai kepada suaminya karena memang sudah tidak sholat. Ya. Baik. Dan mungkin bisa dengan cara mengambil hatinya dulu dengan pengabdian yang baik. Oh ya, itu awal termasuk. muqaddimah. Muqaddimah adalah Anda jangan buru-buru menjadi seorang penasehat. Tapi jadilah orang yang baik baginya dan dipercaya dalam urusan dunia atau urusan apa saja. Di saat mereka sudah percaya urusan apapun, lihat Anda bisa masuk ke urusan agama dengan mudah.